Keputusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan Fatimah kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya aja terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini putusan itu kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak semakin jadi timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Tapi ini saat serta merta membuat PKPU baru berdasarkan MK ini seperti apa? Ada masalah karena KPU itu kalau mau mau mengubah peraturan itu harus konsultasi dengan DPR. Jadi kalau tidak dilakukan konsultasi maka putusannya itu juga sebenarnya cacat prosedural. Dan kalau diuji di Mahkamah Agung itu bisa dibatalkan karena syarat proseduralnya tidak tinggi. Prof, ada memiliki ya sebenarnya sih kita sudah tahu bahwa ini adalah legal policy-nya DPR dan Presiden ya. Dan dalam 3 putusan MK yang dibacakan sebelumnya menyatakan bahwa ini open legal policy. MK tidak bisa memutuskan persoalan ini karena ini bukan isu konstitusi. Tapi dalam putusan yang keempat, ya saya katakan tadi problematik, MK malah mengabulkan walaupun untuk sebagian dan menambahkan menyatakan bahwa pasal 167 itu yang syarat presiden minimal 60 tahun itu kata MK bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimanai pernah menjadi atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Artinya MK mengubah substansi umur 40 tahun itu yang padahal MK sendiri tahu itu adalah open legal policy. Dan ini yang saya katakan masalah inkonsistensi dari putusan MK itu sendiri. Di samping itu juga seperti saya katakan tadi ada seperti cacat hukum dalam putusan ini dan menimbulkan problematik ke depan. Apakah ada intervensi dari istana itu, Prof? Bagaimana? Apa yang menurut saya? Prof, tadi yang soal Kalau intervensi saya nggak bisa jawab, itu bisa ditanya sama orang politik ya, dan itu spekulatif. Tapi saya membaca teks putusannya itu dan kemudian mengatakan bahwa secara hukum yang mana yang berlaku diktum. Tapi kalau dibaca keseluruhan ada permasalahan dalam putusan itu dan kita mesti sangat bijaksana. Jangan sampai pelaksanaan putusan itu menimbulkan permasalahan legitimasi di kemudian hari. Kalau ada intervensi atau tidak, ya
orang bisa aja mengkait-kaitkan ada kepentingan itu, kepentingan ini ya, kita nggak bisa menyalahkan juga kalau ada anggapan seperti itu. Dengan kondisi tadi DPR kita sedang reses, kemudian KPU harus juga dikonsultasikan lagi dengan DPR, apakah pelaksanaan ini juga bisa dilakukan sebelum pendaftaran ini Prof? Dari putusan Ya, itu memang itulah yang saya katakan tadi masalah kalau KPU langsung laksanakan, ini kan putusan MK dilaksanakan. Besok diterima pendaftaran dan ada orang yang mendaftar itu belum 40 tahun tapi masih di bawah kebetulan pernah atau sedang menjabat kepala daerah, ya akan timbul persoalan karena memang mestinya kan harus dilakukan pengubahan karena keputusan dari KPU, peraturan KPU itu sendiri. Jadi inilah yang saya katakan hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan cacat hukum dan kontroversi. Padahal jabatan yang ingin dikontestasikan ini kan bukan sembarang jabatan, ini jabatan presiden dan wakil presiden. Kalau jabatan presiden dan wakil presiden itu menimbulkan persoalan legitimasi, keabsahan, itu dampaknya bagi keputusan-keputusan yang diambil, dampaknya bagi bangsa dan negara akan sangat besar ke depan. Karena itu kita jangan mengorbankan kepentingan hampir 300 juta rakyat ini hanya persoalan-persoalan seperti ini karena kepentingan politik, ambisi jabatan dan lain sebagainya. Prof, di tengah problematika ini berarti pembicaraan Mas Gibran di koalisi Prof gimana ini, Prof? Belum ada pembicaraan sama sekali di koalisi Indonesia Maju. Jadi sudah ada pernah pembicaraan tentang pencalonan wakil presiden itu dan sudah dipimpin oleh Pak Prabowo sendiri dan dihadiri oleh ketua partai termasuk saya, yang pada waktu itu memberikan masukan-masukan kepada Pak Prabowo yang pada umumnya ketua-ketua partai itu mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo siapa yang akan dipilih. Saya pun mengatakan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu misalnya pertimbangan Jawa luar Jawa, pertimbangan Islam kebangsaan, karena idealnya kalau Indonesia ini ada persatuan dari golongan kebangsaan dan golongan Islam. Dan Pak Prabowo selama ini dianggap sebagai tokoh nasionalis, barangkali perlu didampingi oleh tokoh dari kalangan Islam yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga itu akan memperkuat persatuan dan persatuan bangsa. Dan lain-lain saya sudah kemukakan, tapi saya mengatakan keputusan akhir itu ada pada Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, setelah itu ya memang ada nama-nama disampaikan dalam kertas tertutup dan dibaca oleh Pak Prabowo. Kemudian beliau mengatakan ternyata ada 4 nama, 4 tokoh, satu mewakili luar Jawa, satu tokoh berasal dari Jawa Barat, satu tokoh dari Jawa Tengah, satu tokoh dari Jawa Timur. Jadi ada 4 dan nanti kita akan bertemu lagi sampai mengerucut jadi satu dan itu kita arahkan. Bahkan pada waktu itu ketua partai mengatakan kami tidak keberatan kalau sekiranya Pak Prabowo akan menkonsultasikannya dengan presiden dari nama-nama itu, ya silakan saja. Ya, tapi sampai hari ini belum pernah ada pertemuan kedua. Kemarin memang ada rencana ingin mengadakan pertemuan di tempat Pak Prabowo di 4 sesudah ada putusan MK yang pertama nampaknya. Tapi mungkin setelah selesai putusan MK semuanya kapan itu ditunda dan saya belum tahu kapan akan ada rapat lagi. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir yang keempat yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis, ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan yang problematik, ya kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini, karena memang
walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua partai yang lain, dan kita mau musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi. Artinya PBB masih tetap dikin gitu ya, Prof? Ya, PBB kalau sianya polisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak menjadi hays nota begitu, jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis, tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Malam ini atau besok Prof ada pertemuan Belum lagi? tahu saya masih nunggu-nunggu juga. Barangkali kalau ada, makanya kami kan diingatkan oleh Pak Prabowo supaya jangan jauh-jauh dari Jakarta kalau sewaktu-waktu ada pertemuan, jadi kami bisa mengadakan pertemuan secepatnya. Informasinya kan hari ini ulang tahun Pak Prabowo, sekalian pengumuman gitu, Prof. Ada Begitu informasi? ya, belum tahu saya. Infonya katanya 2 kandidat tuh, Hah? tinggal 2 kandidat, Dua kandidat gimana? 2 kandidat cawapres mengerucut. Di Pak Prabowo? Iya. Saya nggak tahu ya. Setelah ada Pak Gibran ini, dibukanya putusan MK ini, ya memang mengarah ke sana ya. Kalau kemarin, yang beliau katakan kan adalah tokoh dari luar Jawa, tokoh dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ya tidak disebutkan namanya siapa, tapi ya banyak para analis mengatakan bahwa luar Jawa itu mungkin saya, karena memang mungkin salah satunya orang dari luar Jawa, disebut Pak Erik juga, tapi ya kita nggak tahu Pak Erik ini masuk Jakarta atau masuk luar Jawa. Jawa Barat ada disebut Pak Ridwan Kamil, ada Susi Pujiastuti, mungkin enggak juga, tinggal Pak Gibran, tinggal Ibu Khofifah. Barangkali mungkin 3 itu yang akan dipertimbangkan, dan saya kira kita serahkanlah sepenuhnya kepada rapat musyawarah Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan siapa yang akan maju untuk pencalonan. 3 tadi siapa aja, Prof? Kemungkinan kan yang dari Jawa Timur kan nggak ada lagi. Cak Imin sudah gabung ke Khofifah berarti ya, Prof? tinggal Ibu Khofifah, tinggal saya yang dianggap luar Jawa, tinggal yang Jawa Tengah. Kalau Pak Gibran jadi Pak Gibran, kalau Pak Gibran jadi maju tinggal saya sama Ibu Khofifah. Kalau saya nggak jadi maju tinggal Pak Gibran. Prof, katanya kemarin juga ada pembahasan ketua tim pemenangan, Prof, yang rapat tidak dibahas dalam rapat resmi, tapi dalam omongan di luar rapat ada disebut tentang tim pemenangan itu. Ya, jadi tapi belum diputuskan siapa yang akan jadi ketua tim pemenangan. katanya Pak Ruslan yang mantan Kadin, Prof. Ya ada disebut-sebut ya bahwa ada yang mencalonkan Pak Bahlil begitu, tapi Ketua Umum Golkar mengatakan mungkin Pak Rosan layak dipertimbangkan untuk menjadi ketua tim, tapi belum ada dibahas dalam forum rapat resmi dan belum ada juga keputusan. Ya, sebelumnya juga Ibu Khofifah pernah disebut-sebut juga sebagai salah satu calon dari ketua tim sukses, tapi ya belakangan namanya udah nggak disebut lagi, malah disebut sebagai calon wakil presiden. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof.